Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Nur Santi dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir bersama inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi dimanapun Anda berada, saat ini di studio podcast One Day One Innovation sudah kedatangan seorang penyuluh inovatif nih. Beliau adalah Bapak Cherry Pandovel STP dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan. Inovasinya kali ini berjudul Strategi Tepat dan Ekonomis dalam Penggemukan Bebek Pedaging. Nah, seperti apa nih ceritanya ya inovasinya? Mungkin kita sapa dulu ya narasumbernya. Halo, apa kabar nih Pak Cherry? Baik Bu. Kabar baik ya Pak ya? Alhamdulillah. Pak, ini inovasinya kan tentang penggemukan bebek pedaging ya Pak ya? Iya benar. Mungkin bisa diceritakan nih Pak ke sahabat inovasi, apa sih yang melatar belakangi Bapak sehingga ada ide nih untuk inovasi dalam penggemukan bebek pedaging nih, silakan. Iya. Yang pertama yang menjadi latar belakang kami karena produk olahan dari bebek ini di pasar ini sangat potensial gitu Bu. Mulai dari olahan rumah makan, olahan restoran, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu permintaan tentang bebek pedaging ini sangat tinggi. Oke. Sangat tinggi. Dan juga yang ketiga ini produksi dari bebek pedaging ini juga sangat rendah untuk di kalangan kita, terutama di kalangan peternak. Itu yang melatar belakangi kami. Oke, jadi karena permintaannya sangat banyak, tinggi ya Pak ya? Iya benar. Tapi dari kualitas atau ininya sendiri masih kurang ya Pak ya, Iya, dari masih peternak kurang. bebek itu sendiri. Nah Pak, jadi yang digalakkan dari inovasi ini seperti apa nih Pak? Produknya atau strategi yang untuk mencapai bahwa penggemukan bebek pedaging ini seperti apa Pak? Karena kan kita di pasar nih Bu, mereka ada spek untuk bobot dari bebek itu. Oke. Misalkan itu minimal 1 kilo untuk beratnya per ekor. Nah, di situ kita berinisiasi, saya dan tim membuat suatu inovasi dengan strategi tepat melalui formulasi pakan alternatif seperti itu. Kemudian dengan formulasi tersebut bagaimana kita tekan operasionalnya. Oke, jadi kurang lebih tujuannya untuk meningkatkan bobot tadi ya Iya, Pak ya dari bebek, dan tentunya tadi manfaatnya balik lagi ke peternaknya ya Pak Iya, ya, karena benar. bisa menghasilkan untung ya Pak ya. Apalagi tadi seperti yang disinggung oleh Pak Cherry nih sahabat inovasi, bahwa ada harga yang ditekan ya Pak ya. Iya. Nah mungkin bisa seperti itu. diceritakan sedikit nih Pak, proses dari tadi kan pakan ya Pak ya, pembuatan pakannya sendiri seperti apa nih? Nah, ini kan kebanyakan nih Bu, untuk peternak ini biasanya mereka ini ada yang menggunakan pur, kemudian ada menggunakan dedak, kemudian ada juga menggunakan pakan alternatif juga. Tapi kebanyakan ini hanya memiliki atau menggunakan satu pakan alternatif seperti misalkan ampas tahu. Oke. Nah di sini kami memiliki inovasi membuat suatu formula seperti itu dengan mencampurkan yang pertama itu dedak, yang kedua itu ampas tahu, kemudian yang ketiga itu kita menggunakan enceng gondok. Oke. Jadi dari segi karbohidrat, kemudian protein dan juga vitamin itu terpenuhi untuk bebek. Nah Seperti itu. ini kan yang membuat dari tim Pak Cherry sendiri ya untuk pembuatan formulanya. Ini diedukasikan atau diajarkan ke peternak ya Pak ya? Atau mereka membeli dari Pak Cherry ini seperti apa? Untuk kami sekarang ini, saya dan tim itu kita mengedukasi dulu Bu. Jadi mengedukasi mereka membuat suatu formula itu dengan komposisi itu dedaknya 50% Bu, kemudian ampas tahunya 40%, dan enceng gondok 10%. Itu kita edukasi dulu. Setelah mereka paham, baru mereka membuat sendiri seperti itu. Oke. Saat ini mereka sudah tahap membuat sendiri atau bagaimana? Sudah membuat Sudah sendiri. membuat sendiri ya? Sudah bisa. Oke. Nah Pak, kalau sudah membuat sendiri, kalau boleh tahu nih Pak, bedanya dari sebelumnya membeli ya Pak ya? Iya. Dengan adanya formula ini ada berapa persen nih Pak peningkatan dari bebek pedaging itu sendiri untuk bobotnya? Saya dan tim ini, saya Cherry dan Prandika itu
setelah mengkalkulasikan itu Bu, sekitar 50% turun untuk operasionalnya. Oke. Jadi misalkan mereka yang sebelumnya itu 24.000 kisaran per ekornya operasional, dengan menggunakan formula ini bisa sekitar 14.000 seperti itu Bu. Jadi Mhm. lumayan juga Iya. sahabat inovasi ya, Mhm. karena menekan biaya yang Iya gitu cukup Bu. lumayan ya Pak ya, Iya. cukup rendah dari biasanya 24 sekitaran 14.000 tadi ya Pak ya. Nah kalau range dari bobotnya sendiri seperti apa nih Pak? Untuk sekarang ini kan kita, untuk permintaan di pasar ini Bu ya, itu minimal 1 kilo 1 untuk per kilo. ekornya, sampai 1,5, heeh. Dengan formula ini tercapai ya Pak ya Tercapai permintaan itu dari Bu. pasar tadi ya? Iya. Oke nih sahabat inovasi, mungkin ada yang keluarganya sebagai peternak atau sahabat inovasi sendiri berprofesi sebagai peternak, mungkin bisa dicoba ya Pak Iya ya? bisa dicoba Nanti itu. mungkin bisa meninggalkan komen di link YouTube kita seputar seperti apa sih formulanya, mungkin bisa tanya langsung nih, nanti dijawab oleh Pak Cherry dan tim ya Pak ya? Iya, saya Baik bisa nih Pak. bantu. Nah dalam perjalanan berinovasi ini Pak, ada hambatan tidak Pak? Yang pertama kita untuk hambatan ini, kita, penggunaan pakan itu Bu, sepertinya. Karena kan untuk ampas tahu ini sebenarnya banyak, tapi untuk mengawetkannya itu, karena kan kita perlu pengolahan lebih lanjut itu dengan menggunakan M4. Nah dalam hal ini, dalam pembuatan ampas tahu yang lebih tahan lama itu butuh proses kan, lebih tahan lama itu. Nah kami sudah mencoba itu, alhamdulillah bisa tahan sekitar 14 hari. Cuman untuk produksi secara besar itu belum bisa Bu, karena keterbatasan tempat kan, dan keterbatasan biaya seperti itu. Oke, jadi si peternaknya bisa stok barangnya ya Pak ya? Bisa stok Setelah beli dibuat tadi lama. kan ada expirednya kira-kira 14 hari ke depan ya Pak ya? Jadi Seperti bisa itu. dibuat dulu nanti baru tinggal dikasih makan ke bebek Bebeknya, pedaginya ya Pak ya? lebih tahan jadi. Oke. Nah Pak kalau untuk harapan ke depannya ini seperti apa Pak? Ya jadi harapan ke depannya dengan kami mengedukasi peternak Mhm. bebek dan peternak yang lainnya, harapannya ke depan semoga inovasi yang kami buat ini bisa diterapkan di seluruh peternak dan bisa menekan biaya operasional, kemudian bisa meningkatkan pendapatan petani dan ternak itu sendiri, seperti itu. Kalau boleh tahu nih Pak, ini sudah diterapkan di wilayah mana Pak? Kalau sekarang ini kita di Desa Muara Sugi Bu, Desa Muara Sugi, Tanjung Lago. Feedback dari petaninya sendiri bagaimana Pak? Apakah mereka sudah membuat itu jadi meninggalkan yang proses lama karena kan tadi cukup menekan harga ya Pak ya? Kalau sekarang ini mereka sudah merasakan kan, dengan menggunakan formulasi ini bisa meningkatkan pendapatan mereka, terus harga jual juga relatif tinggi kan. Oke nih sahabat inovasi, tentunya inovasi yang cukup luar biasa ya dari penyuluh inovatif kita Bapak Cherry Pandovel STP ini. Nah Pak, mungkin ada ucapan terima kasih nih Pak kepada pihak-pihak yang sudah mensupport dalam inovasi ini, silakan. Untuk pihak yang sudah mensupport kami, alhamdulillah terima kasih kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan, kemudian kepada Bapak Gubernur Haji Herman Deru, terima kasih atas dukungan dan supportnya, kemudian kepada Dinas Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin, dan juga kepada Balai Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Talang Kelapa dan Tanjung Lago, seperti itu. Oke, dan kami juga nih Pak dari tim tim podcast One Day One Innovation mengucapkan terima kasih Iya, Bu. kepada Pak Cherry sudah berbagi inovasi nih kepada sahabat inovasi. Tentunya kita tunggu nih Pak inovasi-inovasi yang berikutnya untuk kita sharing kembali bersama sahabat inovasi. Nah sahabat inovasi tentunya dimanapun Anda berada nih, belajar dari Pak Cherry nih bahwa setiap inovasi itu bisa kita ciptakan dengan melihat apa sih permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena kita mungkin seperti Pak Cherry berkecimpungnya di dunia peternakan ya, kita melihat nih sepertinya bebek-bebek yang dijual ini kurang dari bobotnya, atau untuk menambah bobot terciptalah suatu inovasi yang tentunya bisa berguna bagi masyarakat sekitar dan tentunya juga yang terpenting berdampak ekonomi nih. Dan sahabat inovasi tidak perlu khawatir dalam menciptakan suatu inovasi. Ingat, kita memiliki jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam Salam inovasi. inovasi.